di sini kita dari kelas 11 FI 1. Saya Haura Ulfa Zakira. Saya Desti Lindawati. Saya Salwa Alisa Novriana. Di sini kita mau mengunjungi salah satu museum bersejarah di Kota Bandung, yaitu Museum Konferensi Asia Afrika. Oke. Jadi di sini kita mau menjelaskan dan juga melihat secara langsung. Jadi ikutin terus ya. Dadah. Nah, pas kita udah datang ke museum ini, kita bakal masuk dan registrasi kembali, baru kita bisa keliling-keliling dan ngelihat barang-barang yang bersejarah di sana. Benda-benda bersejarah di sini juga sangat terjaga dengan baik. Di sini aku mau jelasin nih apa aja sih yang ada di Museum Konferensi Asia Afrika ini. Nah, yang pertama itu di sini ada meja dan juga kursi. Meja dan kursi ini digunakan pada masa itu untuk delegasi KAA pada saat tiba di Bandung. Dengan pesawat, untuk menyambut para delegasi, panitia itu menyediakan kursi dan meja seperti di ruang tunggu Bandara Husein Sastra Negara. Nah, meja dan kursi ini merupakan meja dan kursi yang digunakan di sana. Dilihat dari asbaknya juga masih berada di posisi yang sama seperti pada tampilan gambar di sebelah sana. Oke guys, selanjutnya di sini ada barang-barang peninggalan museum Konferensi Asia Afrika. Yang pertama itu ada kamera film. Kamera ini digunakan pada saat Konferensi Asia Afrika berlangsung seperti ini. Lalu yang kedua itu ada mesin TIK. Ini tuh bersama dengan para delegasi yang lain, panitia itu menggunakan mesin TIK ini untuk mengetik berbagai macam dokumen. Lalu selanjutnya itu yang ketiga ada mesin TIK juga, cuman yang ini tuh lebih ke condong pada tahun 1960. Lalu selanjutnya di sini ada teleprinter. Ini tuh digunakan pada saat menyebarkan berita tentang Konferensi Asia Afrika ke penjuru dunia. Dan ini bisa dilihat pada saat menggunakannya ada di sini semua. Nah, setelah melihat-lihat di depan tadi, kami mulai berjalan lagi nih, melihat-lihat hal yang menarik lainnya. Baik, selanjutnya di sini ada timbangan pos dan stempel besi. Timbangan pos ini yang digunakan untuk menimbang berat surat dan menentukan nilai perangko yang diperlukan. Sementara stempel besi berfungsi untuk menunjukkan informasi kota asal dan tanggal pengirimannya. Seperti contoh pada di gambar ini. Bisa dilihat juga terdapat beberapa kartu pos beserta dengan nilai perangko pada masa tersebut. Dekat dengan posisi stempel dan kartu pos, terdapat pajangan mengenai dasar-sila yang menjadi kesimpulan dari Konferensi Asia Afrika ini. Yang tersimpul menjadi 4 poin. Yang pertama adalah hak asasi manusia, lalu yang kedua, menghormati kedaulatan negara. Yang ketiga, mengakui persamaan ras dan derajat. Lalu yang terakhir, serta tidak mencampuri urusan dalam negeri lain. Selain mudah dipahami oleh penjelasannya, museum ini juga ternyata menyediakan pemandu untuk membantu kita dalam memahami dan mengetahui alur dalam peristiwa Konferensi Asia Afrika ini loh. Bersamaan dengan pemandu dan rombongan lainnya, kami menuju ke Gedung Merdeka untuk melihat tempat di mana Konferensi Asia Afrika itu berlangsung. Namun sebelum itu juga kami mendapat pengalaman yang sangat menarik, di mana kami diberi kesempatan untuk menonton video dokumenter mengenai peristiwa Konferensi Asia Afrika yang merupakan arsip dari museum itu sendiri. Perkenalkan, nama saya Desti Lindawati, merupakan perwakilan dari teman-teman saya yang di depan ini. Saya dari SMK Negeri 7 Bandung, tepatnya kelas 11 Industri Farmasi 1. Nah, di sini tuh kan saya habis berkunjung nih di Museum Konferensi Asia Afrika ini. Nah, ada beberapa pertanyaan yang mungkin diajukan. Kakak aja berkenan nggak? Berkenan, silakan. Jadi yang pertama itu kan barang-barang di sini tuh banyak banget dan bersejarah banget nih Kak. Betul. Bagaimana sih cara petugas atau kakak-kakak di sini buat menjaga dan merawat barang-barang tersebut, dimulai dari pembersihannya dan lain sebagainya itu? Oke, betul. Dalam istilah museum ada yang namanya konservasi. Jadi konservasi itu adalah upaya-upaya kita untuk menjaga bentuk
menjaga kelestarian dari benda koleksi itu. Itu mulai dari tadi seperti kata kamu, ada pembersihan, ya pembersihannya itu kita pakai alkohol dengan Aquades. Kemudian kita juga lapisi dengan emulsi minyak serai. Jadi kita menggunakan bahan-bahan alami yang digunakan bisa untuk menjaga agar si koleksi-koleksi ini khususnya yang bahan dasar kayu dan sebagainya tidak kena rayap, kemudian tidak kena binatang-binatang lainnya yang bisa merusak kayu. Nah, kemudian ada juga penyimpanannya. Penyimpanannya itu kita ukur suhunya. Ya, suhunya harus sesuai dengan standar, yaitu sekitar 24 sampai dengan 26 derajat Celcius. Kemudian kelembapan udaranya juga harus kita perhatikan. Tidak boleh lebih dari 40% kelembapan udaranya. Itu kita punya hygrometer, kita punya termometer yang kita taruh di namanya ruang storage kami. Jadi itu adalah beberapa cara yang digunakan untuk menjaga dan merawat kelestarian dari benda-benda koleksi. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Kak. Kalau buat yang tadi kayaknya bakal sulit juga sebenarnya kalau dipengerti sama yang masih sekolah gitu. Apalagi belum punya pengalaman. Nah, untuk yang kedua ini tuh pertanyaannya tentang tempat ini, pengunjung di sini. Nah, itu tuh biasanya ramainya tuh dikunjungi pada hari apa, terus dari mana pendatangnya kayak gitu. Pertanyaan menarik. Jarang ditanyakan. Jadi salah satu daya tarik museum kita, karena museum kami itu membawa sejarah global, sejarah dunia. Jadi cukup banyak pengunjung kita itu juga dari mancanegara. Paling banyak itu memang di hari Sabtu. Di hari Sabtu itu paling banyak. Kalau setiap di hari biasa, yaitu dari hari Rabu sampai dengan Jumat, itu sekitar 400 sampai dengan 500 orang. Sedangkan di hari Sabtu itu bisa sampai 700, bahkan kalau lagi libur itu bisa sampai 1.200 orang per harinya. Nah, kemudian dari mana aja? Paling banyak wisatawan luar negeri kita itu dari Tiongkok, karena mereka punya sejarah besar di sini juga. Kemudian yang kedua itu dari Belanda, kemudian dari Jepang, kemudian lainnya adalah negara-negara lainnya yang kalau dijumlah mungkin nggak nyampe 200 setiap tahunnya. Seperti itu. Oh, ternyata macam-macam juga ya teman-teman. Macam-macam. Nah, jadi teman-teman nih kalau mau datang ke museum ini bisa aja langsung ke websitenya buat registrasi terlebih dahulu ya. Terima kasih Kakak udah menjawab pertanyaan saya. Dengan senang hati. Terima kasih. Hai guys, halo teman-teman. Jadi sekarang kita udah mengunjungi Museum Asia Afrika ini dan sudah diberi penjelasan juga ya dan kakak-kakak tadi. Ya, jadi kita semua tahu latar belakangnya dan juga agenda negara yang mengikuti konferensi Asia Afrika. Terima kasih sudah menyaksikan.